Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah senantiasa dirahmati, diberkahi, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dirinya dimuliakan oleh Allah. Kembali lagi kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih dipinjamkan umur, diberikan kesempatan serta kesehatan dan waktu serta kesempatan untuk bisa hadir di dalam majelis kita yang beberapa pekan atau sekitar 1 bulan kemarin terakhir kita mengadakannya. Kemudian kita lanjutkan kembali setelah Hari Raya Idul Fitri. Kami juga secara pribadi menyampaikan kepada seluruh jamaah dan kepada seluruh adik-adik remaja masjid, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan, dan semoga kita termasuk orang yang menang dan beruntung, dan aidina wal faizin. Baik, kita lanjutkan pengajian kita. Sebenarnya kalau dalam urutan babnya, kalau setelah kita membahas tentang sholat, maka kita membahas tentang zakat. Tapi karena sekarang mendekati, sebentar lagi kita akan merayakan juga Hari Raya Idul Kurban atau juga dikenal dengan Idul Adha, maka kita akan membahas terlebih dahulu tentang bab tentang kurban itu. Jadi yang pertama kita akan mempelajari bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis-hadis dari Rasulullah yang menganjurkan tentang kurban itu. Yang pertama, Anas bin Malik anna nabiyya kana yudahhi bi kabshayn. Di salah seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yudahhi bi kabshayn. Beliau berkurban dengan 2 domba. Biasa beliau berkurban dengan 2 domba, biasa juga dengan 1 domba. Kalau dalam hadis ini kebetulan waktu itu Nabi berkurban dengan 2 domba amlahaini aqranaini, yang bertanduk ya. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkurban waktu itu dengan domba yang sudah bertanduk. Ini juga nanti kita akan bahas di dalam fikihnya bahwa berapa tahun hewan kurban itu baru kemudian bisa disebut sebagai hewan kurban.
Kemudian aqranaini wa yusammi wa yukabbiru, ya. Beliau membaca bismillah, ya, wa yusammi wa yukabbiru, dan membaca takbir. Wa yada'u rijlahu ala sifatihima wa fi lafzin tabahahuma biyadihi. Beliau menginjakkan telapak kakinya pada pinggang kedua domba itu supaya ditahan maksudnya. Kemudian pada lafaz yang lain itu menyebutkan tabahahuma biyadihi. Beliau sendiri yang menyembelih kedua domba tersebut dengan tangan beliau sendiri. Muttafaqun alaih, itu sebutkan dalam muttafaqun alaih itu, ya, adalah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi lafzin, dan di dalam lafaz yang lain, saminaini wa li abi awana fi sahihi. Keduanya adalah domba yang besar. Ini riwayat Abu Awana dalam kitab sahihnya. Itu disebutkan saminaini bil muthallatati badal as-sini wa fi lafzin li muslimin wa yaqulu bismillah wallahu akbar. Ya, beliau menambahkan bahwa harga kedua domba itu adalah harga yang mahal. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim mengatakan bahwa ketika Nabi menyembelihnya, Nabi mengucapkan bismillah wallahu akbar. Ini salah satu riwayat yang bisa kita jadikan patokan di saat menyembelih hewan kurban. Walau min hadithi Aisyah radhiyallahu anha amara bi kabshin aqrana yaqa'u fi sawari. Di pasti pada riwayat Imam Muslim, ya, Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, mengatakan bahwa beliau memerintahkan agar membawa seekor domba bertanduk. Kakinya berwarna hitam, mukanya berwarna hitam, demikian juga sekitar matanya berwarna hitam. Maksudnya ini domba yang sudah berumur. Aqrana yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanturu fi sawadin liyudahhiya bihi, ya, agar kemudian domba itu disembelih, ya, atau dijadikan hewan kurban. Faqala, ya, maka beliau bersabda kepada Aisyah, ishhadil mudiyata thumma aqataha fa'at ja'ahu wahai Aisyah, asal pisau itu dengan batu asahan. Kemudian Aisyah melakukan apa yang beliau perintahkan. Jadi di dalam hadis ini juga mencerminkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menyembelih hewan kurban itu, Nabi menyunahkan bagi kita untuk menyembelih, untuk mengasah pisau yang kemudian akan kita lakukan atau yang kita pakai untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian beliau membaringkan domba itu, ya, dan kemudian beliau menyembelihnya. Apa yang beliau baca? Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Ini salah satu riwayat yang sering disampaikan oleh para mubalik, ya, bahwa Nabi ketika saat itu beliau berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-Mu, ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan seluruh umat Muhammad. Jadi ini menunjukkan kepedulian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, sehingga pernah suatu ketika beliau berkurban, beliau bukan hanya mengingat diri dan keluarganya, tetapi juga beliau mengingat umat.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahu al-Hakim lakin rajjaha al-a'immah ghairuhu waffaq. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sanggup berkurban kemudian dia tidak melaksanakannya, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Ini peringatan yang keras dari Nabi bahwa banyak orang yang kemudian memiliki keluasan dan kemampuan untuk berkurban, tetapi dia tidak melaksanakan kurban. Bahkan kalau kita pelajari bagaimana kebiasaan orang-orang tua kita dulu, sangat menganjurkan kepada kita untuk berkurban semampu kita. Berkurban semampu kita. Barang siapa yang mau berkurban dengan unta, berkurbanlah. Siapa yang mampu berkurban dengan sapi, dengan sapi. Siapa yang mampu berkurban dengan domba, kambing, berkurbanlah dengan domba dan kambing. Salah seorang orang awam bertanya kepada guru tak, bagaimana kalau kamu tidak punya apa-apa, beli kambing juga susah, maka nggak apa-apa, potong ayam saja. Niatkan itu sebagai sedekah, tapi tidak bisa dihitung sebagai hewan kurban, karena dia bukan hewan kurban. Tapi itu niatkan sebagai sedekah. Mudah-mudahan tahun depan diberikan keluasan oleh Allah agar bisa melaksanakan kurban. Ini sangat penting bagi kita untuk senantiasa melaksanakan kurban. Nah, bagaimana sebenarnya pengertian kurban itu? Ya, kurban itu bisa kita katakan berasal dari kata qariba yaqrabu qurbana, artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kalau di dalam berbagai kitab itu disebut sebagai al-udhiyah. Ya, makanya disebut babul udhiyah, bab yang membahas tentang hewan kurban. Kenapa udhiyah itu berasal dari kata dahiyah atau daha? Daha itu artinya sembelihan yang disembelih pada waktu duha. Makanya disebut sebagai udhiyah. Maksudnya ini bahwa dimulainya untuk menyembelih hewan kurban yaitu pada saat terbitnya matahari, ya, pada saat hari Idul Adha sampai 3 hari setelahnya, yaitu tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Jadi kalau orang sudah melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian sudah khutbah, maka setelah itu sudah boleh dimulai menyembelih hewan kurban. Bagaimana hukum kurban? Ya. Hukum kurban itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik sunnatun muakkadatun, maka di dalam kitab Fathul Qarib disebut sebagai sunnatun muakkadatun. Dia adalah sunnah muakkadah. Ada juga menambahkan sunnatun kifayatun muakkadatun. Dia termasuk sunnah yang sangat dianjurkan, yang juga termasuk dalam kifayah. Apa maknanya? Bahwa kurban itu adalah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sehingga dia disebut sebagai sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa kifayah, ya, artinya kifayah bahwa ketika satu orang dalam satu keluarga sudah berkurban, maka itu bisa mencukupi. Itu sudah bisa mencukupi keluarga yang lain. Itu sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, Nabi pernah berkorban untuk dia, keluarga dan ini menunjukkan bahwa bagaimana Ustaz kalau dalam satu keluarga misalnya ini kan kita ada 5 orang, ya, ada suami, ada istri, kemudian ada 3 anak.
Apakah semuanya disembelihkan hewan kurban? Ya kalau kita sanggup ya lebih bagus begitu. Ya, jadi 5 kambing. Tetapi kalau kemampuan kita 1 ya, maka 1 itu sudah mencukupi untuk seluruh keluarga. Tetapi tetap 1 orang yang dihitung. Ya, jangan dihitung ini 1 kambing untuk 5 orang atau 1 kambing untuk 7 orang, tidak bisa. 1 kambing untuk 1 orang, biasanya kepala keluarga. Kemudian sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan dia sebenarnya wajib kalau seseorang itu mampu dan dia tidak sedang dalam keadaan safar, dia berada di rumahnya, mungkin banyak harta, maka dia wajib untuk menyembelih hewan kurban. Apalagi hanya sekedar 1 kambing ya. Kalau sahabat-sahabat dulu berkurban biasa sampai 100 kambing atau bersedekah 100 unta. Ini kita diminta untuk berkurban 1 kambing saja sangat sulit. Sehingga sangat mengherankan itu banyak orang yang bisa beli mobil, banyak orang yang bisa beli motor, tetapi pas beli hewan kurban tidak bisa. Padahal motor jauh lebih mahal daripada hewan kurban. Keutamaan kurban sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Jadi lahiriahnya memang kita menyembelih hewan, kita menyembelih hewan kurban. Ya. Tetapi batiniahnya adalah bagaimana kita mampu menyembelih semua sifat-sifat hewani yang ada di dalam tubuh kita. Jadi sifat-sifat ketamakan, sifat-sifat yang selalu ingin mengambil banyak hal atau biasa kita sebut sebagai rakus, ya, sifat-sifat yang buruk yang biasa ada pada hewan-hewan itu disembelih. Ya, sifat-sifat yang di dalam diri kita yang menunjukkan sifat itu adalah sifat yang tercela, kita berniat untuk menyembelih secara batiniahnya itu menurut beberapa ulama. Di lahiriahnya memang kita menyembelih hewan kurban, tetapi pada hakikatnya adalah kita belajar untuk menyembelih semua sifat-sifat yang tidak terpuji yang ada di dalam diri kita. Kemudian kriteria hewan kurban. Bagaimana kriteria hewan kurban ini? Yang pertama, hewan kurban itu kalau menurut Imam Malik yang bagus kambing atau domba, kemudian sapi, unta, itu menurut Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i, beliau mengatakan lebih bagus unta dulu, baru kemudian sapi, baru kemudian kambing atau domba. Ya, jadi ini ada perbedaan pendapat bahwa mana yang bagus, apakah unta atau kambing, atau kambing lebih utama. Kalau menurut Imam Malik ya kambing atau domba, baru setelah itu sapi, unta. Tapi kambing atau domba itu untuk 1 orang, sedangkan sapi atau unta itu bisa untuk 7 orang. Tetapi bagaimana kadar ukurannya, umurnya sapinya, nanti insya Allah kita akan bahas juga. Nah itu menurut Imam Malik. Kalau menurut Imam Syafi'i, unta itu lebih utama. Makanya di dalam kitab Fathul Bari itu dijelaskan unta, sapi, baru kemudian kambing. Nah, ini menurut Imam Syafi'i. Kemudian yang pertama yang biasa dijadikan sebagai hewan kurban, domba. Nah, domba yang berumur bagaimana? Ya, domba yang sudah ganti gigi disebut sebagai jazah, itu biasa berumur 1 tahun. Jadi misalnya kalau dia sudah jalan 1 tahun, minimalnya itu 6 bulan sampai 1 tahun, itu
sudah bisa kemudian dijadikan sebagai hewan kurban 1 tahun bagus itu. Kalau jaza itu maksudnya 6 bulan sampai 1 tahun, tapi yang bagus kalau dombanya sudah cukup 1 tahun. Kemudian kambing itu minimal 1 tahun lebih, jalan 2 tahun. Itu kalau kambing yang kita jadikan sebagai hewan kurban. Kemudian sapi, kalau sapi untuk 7 orang itu minimal dia berumur 2 tahun lebih, jalan 3 tahun. Sudah 2 tahun lebih, jalan 3 tahun. Kalau unta, dia berumur 5 tahun lebih, sudah jalan 6 tahun. Nah, ini yang perlu kita catat. Ini ada di dalam kitab Kifayatul Ahya dijelaskan. Jadi kalau domba itu 1 tahun, kalau kambing minimal 1 tahun lebih, kalau kemudian sapi minimalnya sudah 2 tahun lebih, jalan 3 tahun. Kalau unta itu sudah minimalnya 5 tahun, jalan 6 tahun. Kemudian bagaimana kriteria domba yang kemudian atau hewan kurban yang kemudian kita jadikan sebagai kurban? Yang pertama dia itu tidak cacat, ya, tidak cacat. Yang pertama tidak pincang, ya. Jadi dia itu tidak cacat. Yang pertama tidak pincang, tidak dalam keadaan sakit, ya, tidak dalam keadaan buta, kemudian tidak dalam keadaan terkena penyakit kurus sekali itu yang sampai dagingnya habis. Sekarang ada lagi virus yang menyebar, tetapi khusus di hewan kurban itu di sapi, ya. Ada kemarin kami lihat di berita pagi. Nah, ini virus ini menyebar sekali antara sapi dengan sapi. Virus apa ya? Virus mulut kuku apa itu? Ya, nah, sebaiknya hewan yang dijadikan kurban tidak kena penyakit yang seperti itu, tidak bisa makan gitu. Kemudian juga tidak bisa berkurban dengan dengan hewan yang terpotong telinganya, ya, terpotong telinganya. Ya, apakah itu salah satunya atau semuanya, itu tidak diterima. Bagaimana kalau tanduknya yang terpotong? Ya, kalau tanduknya terpotong karena sesuatu hal, tapi itu kan tidak mempengaruhi dagingnya, maka itu tidak masalah. Ya. Yang jelas itu bukan cacat dari awal. Kalau tanduk terpotong itu tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu kalau dia pincang, sakit, buta, kurus, terpotong telinganya, juga terpotong ekornya, itu tidak diterima. Ya. Kemudian bagaimana cara penyembelihan? Ada kami rangkum ini. Penyembelihannya itu yang pertama membaca basmalah, ya, sebagaimana yang biasa kita lakukan kalau kita memotong hewan. Jadi membaca basmalah, bisa juga sebagaimana yang diriwayatkan tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa juga kita membaca, ya, Bismillah Allahumma taqabbal minni, ya. Atau misalnya kita sebut nama orang yang berkurban, Bismillah Allahumma taqabbal min fulan, siapa yang akan melaksanakan kurban tersebut. Kemudian setelah itu kita bertakbir, ya kan. Bagaimana Ustaz kalau tukang penyembelihnya itu tidak menyebut nama orangnya? Itu tetap sah sebenarnya, kan? Karena Allah sudah mengetahui hewan kurban yang kita kurbankan itu, ya, Allah sudah mengetahui semuanya. Cuma lebih afdalnya itu disebut, karena Nabi menyontohkan pernah Nabi melaksanakan kurban, beliau menyebut namanya, Bismillah taqabbal Allahumma taqabbal min Muhammad. Ini disunnahkan untuk menyebut nama. Kemudian disunnahkan juga menghadapkan hewan ke arah kiblat. Kemudian
Kemudian disunahkan bertakbir 3 kali. Setelah itu bersolawat. Kemudian doa saat menyembelih. Doa saat menyembelih. Allahumma hadza minka fataqabbal minni ya karim. Allahumma hadza minka fataqabbal minni ya karim. Ya Allah, hewan kurban ini adalah dari Engkau. Ya, fataqabbal minni, maka terimalah kurban saya ini ya Allah. Ya, kalau bukan kita yang berkurban tetapi kita hanya menyembelih, maka kita sebut nama orang yang berkurban itu. Fataqabbal min Muhammadin, misalnya kalau namanya Muhammad. Fataqabbal min Ambok Tua, kalau namanya Ambok Tua disebut. Bagaimana Ustaz kalau tukang penyembelihnya tidak tahu bahasa Arab ya? Apa bahasa Indonesia? Ya, karena ini bukan sholat, tapi hanya menyembelih. Kecuali dalam sholat itu nggak boleh kita bahasa Indonesia. Kalau untuk menyembelih hewan kurban, kemudian terputus urat leher ini yang wajib. Urat leher yang pertama kulkum, jalan nafasnya. Kemudian yang kedua mari, jalan makannya. Kemudian wadajai, yaitu 2 nadi syarafnya. Kemudian waktu pelaksanaan dan pembagian. Jadi waktu pelaksanaan dan pembagian itu ya, pelaksanaannya sudah mulai saat setelah sholat Idul Adha dilaksanakan, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian dilanjutkan kalau belum selesai ya, dilanjutkan tanggal 11, kemudian tanggal 12 dan tanggal 13. Oleh karena itu takbir ya setelah sholat itu dianjurkan pada saat hari tasyrik atau pada saat 10 Zulhijjah sampai 3 hari setelahnya. Sampai 3 hari setelahnya. Orang kalau selesai sholat itu bertakbir, itu menunjukkan bahwa masih hari tasyrik. Dan selama 4 hari ini, yaitu tanggal 10 pada saat hari Idul Adha, kemudian 3 hari setelahnya 11, 12 dan 13 Zulhijjah itu diharamkan untuk berpuasa. Tidak diperkenankan untuk berpuasa. Kemudian untuk siapa? Ya. Untuk siapa hewan kurban ini? Yang pertama tentu hewan kurban ini untuk fakir dan miskin. Ya. Fakir miskin dulu yang dikasih. Kemudian yang kedua baru bisa untuk dihadiahkan. Kemudian yang ketiga untuk diri sendiri. Tapi itu tidak lebih dari 1/3. Jadi 2/3 itu untuk diberikan kepada orang fakir dan dihadiahkan kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita atau tetangga-tetangga itu. Kemudian 1/3, kurang dari 1/3 itu baru boleh kita. Ya. Tidak boleh hewan kurban itu dagingnya kita jual, tidak bisa. Kalau kita jual maka itu artinya tidak diterima kurban, tidak sah. Ya. Namanya berkurban jangan disimpan untuk dijual. Nah, bagaimana kemudian orang yang mendapatkan? Ya. Orang yang mendapatkannya itu kalau dia Ustaz orang yang mampu, apakah bisa dikasih? Ya, sebagai hadiah. Tetapi tentu bukan itu yang sangat dianjurkan. Yang paling dianjurkan itu adalah fakir dan miskin. Ya, orang yang fakir, orang yang miskin, yang kekurangan, itu semua boleh dikasih. Baru setelah itu ada sisanya baru kita hadiahkan kepada orang yang mempunyai kelas psikologi atasnya. Baru setelah itu. Apalagi kalau kita berkurban sendiri ya jangan mengharap lagi pembagian dari tetangga. Itu sama saja nanti tidak berkurban karena banyak orang yang kasih. Kemudian boleh hewan kurban, daging kurban itu diberikan kepada penyembelih, kepada tukang sembelih. Kalau orang menyembelihnya secara percuma, kemudian kita hadiahkan kepada si penyembelih, itu bukan sebagai upah, tidak boleh sebagai upah. Dia hanya boleh sebagai hadiah, boleh sebagai hadiah kepada penyembelihnya. Apalagi kalau penyembelih itu adalah orang yang tidak mampu. Tetapi tidak boleh hewan kurban itu kita berikan kepada si penyembelih sebagai upah. Misalnya ada orang memang profesinya penyembelih, bukan penyembelih. Ya, kalau dia dipanggil penyembelih dibayar. Nah, nanti kita bilang jangan nanti dibayar hewan
hewan kurban bagian kami saja nanti dikasih, itu tidak boleh. Ya. Karena itu sama saja artinya menjadikan hewan kurban itu sebagai bayaran. Ya. Itu sama saja kita menjualnya. Tidak boleh itu diberikan daging kurban kepada yang menyembelih sebagai upah. Tidak boleh sebagai upah. Tapi hanya boleh sebagai hadiah. Karena memang bagiannya memang, ya kan, bagian. Kan ada bagiannya orang itu ada tupornya biasanya itu Pak ya. Tupornya ada bagiannya ya. Tidak boleh Pak, karena kita tidak mau mengeluarkan lagi ongkos upah menyembelih ya, daging kurban saja yang kita jadikan sebagai upah. Bagaimana memberikan daging kurban kepada orang non-muslim ya. Kalau dia ulama itu menafsirkan, kalau misalnya kurbannya itu adalah kurban wajib, karena dibagi lagi nanti itu kurban, ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kurban wajib apa itu? Kurban yang disertai dengan nada. Misalnya, insya Allah kalau saya masih diberikan rezeki tahun depan, saya mau berkurban. Berarti itu kurbannya wajib karena dia sudah nazar. Makanya disebut kurban wajib karena disertai dengan nazar. Mana kurban sunnah? Kurban sunnah itu adalah kurban yang tidak disertai nazar. Ya, dia tidak bernazar. Tapi pada saat Idul Adha, ya, dia berkurban. Berarti itu kurban sunnah seperti biasa. Tapi kalau 1 tahun sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya atau sesaat sebelumnya dia bernazar, saya nazar kalau misalnya anak saya ada jodohnya tahun ini, saya berkurban nanti pada saat Idul Adha, maka kurbannya jadi kurban. Kalau kurbannya kurban wajib itu, ya maka wajib diberikan kepada orang-orang muslim. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau kurbannya kurban sunnah boleh diberikan kepada orang non-muslim. Ya. Tetapi itu kalau betul-betul dia membutuhkan dan orang muslim sudah dapat semua. Walaupun Imam Malik dan Imam Syafi'i itu memakruhkan yang memberikan. Tapi non muslim ini harus kita bagi lagi siapa yang bisa kita kasih. Ya. Ada yang disebut dalam kajian fikih, ada yang disebut dengan kafir zimmi dan kafir harbi. Ya. Ada orang non muslim yang kemudian dia hidup bersama dengan kita, tidak melakukan satu makan dan tidak melakukan perlawanan dan permusuhan terhadap orang Islam. Seperti misalnya kita di mana ini di Indonesia, orang-orang non muslim tidak sedang berperang dengan kita. Itu misalnya di Palopo ini hidup biasa dengan kita sehari-hari, kerja bersama di kantor misalnya, atau berada dalam satu komplek yang dia taat pada hukum untuk menghargai orang-orang yang lain yang berbeda agama dengannya, maka itu bisa dikasih hewan atau daging kurban selama dia membutuhkan. Tapi ulama mengatakan bahwa kurban yang dikasih adalah kurban yang sunnah itu, dan Imam Syafi'i dan Imam Malik tetap memakruhkan. Oke. Jadi kesimpulannya boleh diberikan kalau membutuhkan, yang jelas orang Islam sudah dapat semuanya. Tapi kalau orangnya adalah kafir harbi, seorang kafir yang sangat memusuhi orang Islam, apalagi menjelek-jelekkan Islam, bahkan mungkin menjelek-jelekkan ajaran Islam, menghina Nabi dan lain sebagainya, maka ini adalah orang yang haram hukumnya untuk mendapatkan daging kurban. Tetapi kalau orang muslim yang tidak memusuhi kita, juga tidak membenci, hidup bersama dengan kita sehari-hari, itu bisa kita berikan kalau dia betul-betul membutuhkan, dan juga dalam rangka untuk menarik simpati mereka agar bisa masuk ke dalam Islam. Seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin inilah yang sempat kami sampaikan mengenai pembahasan tentang kurban. Jadi masih banyak ini sebenarnya riwayat dan hadis yang meriwayatkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
berkurban pada saat hari raya Idul Adha. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama. Billahi taufiq wassalam wa billahi taufiq. Subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.